Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya berbicara dengan anak buah Dajjal lagi, Panglima. Panglima Dajjal ini nanya ke saya, kamu punya ayam cemani enggak? Enggak, saya bilang kan. Saya lapar. Terus saya jawab, makanan sehari-hari kamu apa? Dia jawab, Panglima, darah. Dia bilang gitu kan. Saya nggak punya. Saya bilang gitu kan. Terus Panglima Dajjal bilang ke saya, kamu mau kaya enggak? Enggak, kalau kamu mau kaya, kamu harus ikut saya. Enggak, saya bilang kan. Aku mikir kalau saya pengen kaya raya, ikut sama anak buah Dajjal Panglima, berarti kan saya jadi pengikut Dajjal. Saya nggak mau menolak. Habis itu kan ada pengajian tuh di masjid. Dia tutup telinga. Dia bilang gitu, panas katanya. Aku nggak kuat. Nggak kuat dengan baca Al-Quran ya? Dia bilang iya, dia bilang gitu kan. Terus nanya ke saya lagi, kamu tahu siapa Muhammad? Iya, saya tahu Muhammad. Saya jawab, Muhammad itu Nabi, utusan Allah. Saya bilang gitu kan. Semua manusia ngikuti jejak Nabi, saya bilang kan, ngikuti jejak Nabi Muhammad. Kalau Allah kan mau tahu siapa dia? Kata Panglima Dajjal kan. Panglima Dajjal ini dia gak tahu Nabi Muhammad, gak tahu Allah, gak tahu dia. Aku jawab kan. Allah itu Tuhan semesta alam, yang saya bilang gitu kan. Terus dia marah sama saya kan, bukannya Dajjal Tuhan semesta alam itu. Saya mau dicekiknya. Saya bilang enggak, aku kan cuma ngasih tahu doang, saya bilang kan. Habis itu dia tenang lagi kan. Nah, habis itu dia nanya lagi ke saya, kamu tahu Amerika? Ya, saya tahu Amerika. Amerika itu teman saya. Jadi Amerika itu temannya anak buah Dajjal Panglima gitu. Habis itu aku tanya lagi iseng kan, sekarang posisi Dajjal itu ada di mana? Dijawablah sama Panglima Dajjal ini, posisi Dajjal itu ada di laut Israel, lagi diikat tangannya, belum keluar. Sekarang Dajjal itu belum keluar, lagi diikat. Terus Panglima Dajjal bilang ke saya, Indonesia ini lagi diincar sekarang tahun 2025 ini. Diincar kenapa? Saya jawab kan, karena di Indonesia ini banyak ajan. Jadi Panglima Dajjal ini mengincar Indonesia supaya gak ada ajan. Tujuannya supaya Dajjal lepas. Aku tanya lagi kan sama Panglima Dajjal, kamu tahu Iran sama Israel itu kan terjadi perang? Iya, saya tahu terjadi perang. Panglima Dajjal bilang Israel itu kalah sama Iran. Dia bilang gitu. Terus tanya lagi saya tentang Ajajil kan. Kamu tahu Ajajil? Oh ya, kenal Ajajil dia. Dia dari mana? Dia dari laut. Aku lagi iseng-iseng nanya kan. Dia di laut segitiga Bermuda ya? Ajajil itu ya? Nah, Panglima Dajjal kaget. Loh, kok kamu tahu katanya? Oh, saya cuma lihat di berita. Padahal kan saya taunya dari Ustadz kan yang ceramah kan. Khawatirnya kalau saya bilang dari Ustadz dia marah. Saya kan dicekik kan. Makanya saya jawab saya lihat dari berita aja gitu ya. Nah, habis itu aku tanya lagi nih sama Panglima Dajjal, kamu bisa masuk ke alam kubur? Nggak bisa, dia bilang gitu. Kamu bisa naik ke atas langit tembus? Panglima Jab juga bilang nggak bisa katanya. Nah, habis itu dia nawarin ke saya, kamu mau ikut saya enggak katanya, main kemana?
nanti ku kenalkan sama teman saya. Rupanya saya mau diperkenalkan sama bangsa jin setan iblis di sawahan, di kandang kebo. Enggak, nanti saya gak bisa lihat jin. Iseng, aku salah ngomong gak bisa lihat jin. Tahu-tahu mata saya mau disihir supaya lihat bangsa jin. Oh enggak, jangan, nanti gak bisa tidur kan. Nah habis itu saya juga ditawari kekayaan. Kamu mau kaya enggak? Tapi kamu harus ikut saya bilang kan. Oh enggak, saya bilang kan itu. Nah ini pengalaman saya yang semalam habis sholat isya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan cerita karangan saya. Ini pengalaman pribadi saya tentang berbicara dengan anak buah Dajjal Panglima. Jadi ada kawan saya itu yang di dalam tubuhnya ada Panglima anak buah Dajjal. Jadi dia udah keluar berbicara dengan saya kan. Ini memang benar asli kisah nyata, bukan karangan saya, bukan kisah nyata saya. Memang tiap hari, jujur aja ya, tiap hari saya sholat 5 waktu. Itu saya berdoa sama Allah, minta perlindungan kepada anak buah Dajjal Panglima sama bangsa jin setan iblis. Itu tiap sholat saya minta perlindungan kepada Allah, karena saya lemah, karena saya nggak ada kekuatan. Aku pasrah aja sama Allah, dan saya minta perlindungan kepada Allah agar saya bisa menyampaikan kebenaran ini, menyampaikan kepada umat Islam agar selamat. Itu terserah semua manusia mau percaya sama saya atau tidak, terserah. Yang penting tugas saya sudah selesai, menyampaikan kepada umat Islam. Tujuan saya supaya selamat umat Islam dari fitnah Dajjal tahun 2005 sekarang ini. Jadi saran saya kepada umat Islam tahun 2025 ini, perbaiki diri, jangan banyak berbuat dosa, perbaiki diri, persiapkan bekal akhirat. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.